Setelah menerima ledakan yang cukup besar di dalam mulutnya, Hanayama masih tetap berdiri. Tapi ledakan itu membuat kedua pipi Hanayama berlubang. Melihat Hanayama belum tumbang membuat Sepek terkejut, seakan-akan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tanpa pikir panjang, Sepek melancarkan pukulan ke arah Hanayama. Tapi dengan cepat Hanayama memegang baju Sepek dan mendaratkan pukulan balasan yang kuat yang membuat tubuh Sepek terbang dan menabrak tiang lampu di belakangnya dan membuatnya tersetrum. Setelah itu Hanayama akhirnya tumbang. Adegan berpindah ke kantor polisi tempat Sepek ditahan. Terlihat inspektur polisi yang sedang memarahi bawahannya. Kemudian salah satu bawahannya berlari dengan tergesa-gesa untuk memberitahukan bahwa Sepek telah kembali. Tapi kali ini berbeda. Sepek kembali dengan tubuh babak belur dan kepulan asap keluar dari tubuhnya. Dan Hanayama lah yang membawa Sepek kembali ke kantor polisi. Melihat dua orang pria bertubuh besar datang dengan penuh luka, membuat semua polisi di situ terkejut. Setelah itu, Hanayama ingin pulang dan diantarkan oleh salah satu anggota polisi. Tapi ketika sopir ingin menjalankan mobilnya tidak mau bergerak. Ternyata bagian belakang mobil diangkat oleh Sepek yang telah pulih dari lukanya. Sepek kemudian menggulingkan mobil itu. Ketika Hanayama hendak keluar dari mobil, Sepek menginjak Hanayama dan memukulnya menggunakan sebilah besi sampai besi itu bengkok. Setelah itu Hanayama merangkak keluar dan berdiri. Ketika Hanayama akan memukul Sepek, tiba-tiba Sepek mengeluarkan pistol dan menembak lutut Hanayama sampai berlubang. Ketika Hanayama sudah tidak bisa berdiri, Sepek menarik tangan Hanayama sehingga kepala Hanayama sedikit terangkat dari tanah. Kemudian Sepek menginjak kepala Hanayama berkali-kali. Setelah itu, Sepek mengarahkan pistolnya ke mulut Hanayama dan menembakkannya. Tapi tembakan itu tidak membunuh Hanayama karena peluru yang ditembakkan keluar melewati pipi Hanayama yang berlubang. Setelah itu giliran Hanayama yang menghajar Sepek dengan membabi buta. Di tengah gempuran pukulan dari Hanayama, Sepek melakukan sesuatu yang aneh. Dia menutup matanya dan hal itu membuat Hanayama berhenti memukul Sepek untuk sesaat. Kemudian Sepek mengeluarkan sebuah flashbang yang mengeluarkan suara yang keras dan cahaya yang terang. Normalnya ketika seseorang terkena efek dari flashbang, orang tersebut akan terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Hanayama berbeda, dia tidak gentar sedikit pun dan hanya sedikit terkejut. Sayangnya penglihatan Hanayama menjadi terganggu dan membuat pukulannya meleset. Mengetahui situasi Hanayama yang tidak bisa melihat, dengan cepat Sepek mengunci tubuh Hanayama dan mencekik leher Hanayama dengan tangannya. Mungkin jika itu orang biasa, dia akan mati dalam hitungan detik. Tapi Hanayama berbeda, dia mempunyai kekuatan tangan yang luar biasa. Cengkramannya bahkan tidak bisa diukur dengan alat. Hanayama menggunakan tangannya untuk mencengkram lengan Sepek dan membuat lengan Sepek terkoyak sehingga Hanayama tepas dari kuncian Sepek. Hanayama juga mengoyak paha Sepek yang membuat Sepek berteriak kesakitan. Kemudian Sepek menusukkan jari tengahnya ke telinga Hanayama dan mendorong jarinya ke dalam dan itu bisa saja menembus otak Hanayama. Tapi Hanayama belum kalah. Hanayama mencengkram leher Sepek dan merobeknya. Sepek pun akhirnya tumbang dan ini menjadi kemenangan untuk Hanayama Kaoru. Keesokan harinya di rumah sakit kita diperlihatkan bahwa Sepek sedang koma dan dirawat di rumah sakit itu. Tapi yang aneh adalah tubuh Sepek menjadi kurus kering dan dia terlihat seperti kakek-kakek yang berusia 90-an. Entah apa yang terjadi pada tubuhnya, hanya dokterlah yang tahu. Di dalam kelas ketika sedang ujian, Baki diceramahi oleh gurunya karena hanya menulis namanya saja di lembar jawaban. Di tengah-tengah ceramah guru itu, tiba-tiba ada orang yang melompat dari luar dan memecahkan kaca jendela ruangan kelas itu. Ternyata orang itu adalah Doilan. Ketika guru mendekatinya, Doilan memukul guru itu dan membuatnya pingsan. Kemudian Baki menendang mejanya dan mengenai wajah Doilan dan membuat hidung Doilan sedikit berdarah. Karena tidak ingin melibatkan teman sekelasnya, Baki melompat dari jendela kelasnya dan pergi. Ketika sedang jalan-jalan di sekitar sekolah, Baki berpapasan dengan tukang kebun dan tiba-tiba dari arah belakang ada celurit terbang yang hampir mengenai Baki. Ternyata tukang kebun itu adalah Yanagi. Kemudian Yanagi menyerang Baki dengan celurit yang telah diikatkan dengan tali. Tapi Baki dapat menghindari semua serangan Yanagi.
Setelah itu Shibukawa datang dan melemparkan teko air ke arah Yanagi. Yanagi menangkap teko itu dan mengira teko itu berisi air panas, tapi ternyata Yanagi kena prank. Merasa dipermainkan, Yanagi menyerang Shibukawa dan Shibukawa dapat menghindar dan melancarkan serangan balasan yang membuat Yanagi tersungkur ke tanah. Dengan cepat, Yanagi bangun dan kembali menyerang Shibukawa dan serangannya kali ini berhasil melukai tangan Shibukawa. Ternyata Yanagi menggunakan senjata yang mirip dengan cakar macan yang dia sembunyikan di balik telapak tangannya. Baki dan Shibukawa bekerja sama untuk melawan Yanagi. Shibukawa melemparkan darah yang ada di tangannya ke arah wajah Yanagi dan membuat penglihatannya terganggu. Kemudian Shibukawa membanting Yanagi dan Baki menendang Yanagi dengan lututnya. Dalam situasi 2 lawan 1, Yanagi justru membuang senjatanya. Yanagi memang sangat mahir menggunakan senjata, tapi itu bukanlah keahlian Yanagi yang sebenarnya. Yanagi dijuluki sebagai Yanagi si tukang racun, dan nama bela diri yang dikuasainya adalah Kudo. Yanagi dapat memanipulasi gas yang ada di udara. Dia bisa menurunkan tingkat kadar oksigen yang dihirup oleh seseorang. Dengan kemampuan ini Yanagi menyerang Baki dan menutup hidung dan mulut Baki dengan tangannya, dan membuat Baki jatuh pingsan seketika. Normalnya seseorang dapat menahan napas selama beberapa menit, tapi apa yang dilakukan Yanagi bukan hanya membuat Baki tidak bisa bernapas. Yanagi menurunkan kadar oksigen yang dihirup Baki sampai di bawah 6%, yang membuat siapa saja akan langsung pingsan hanya dalam satu tarikan napas. Beberapa saat kemudian mobil polisi pun datang dan Yanagi pun akhirnya pergi. Setelah itu Baki pun terbangun. Shibukawa memberitahu Baki bahwa Baki telah kalah dan itu membuat Baki sangat terkejut. Di kediaman kakek Tokigawa, Baki, Doppo, Hanayama, Shibuka, dan Retsu berkumpul untuk membicarakan apa yang telah terjadi. Kakek Tokigawa merasa sangat kecewa atas kekalahan Baki. Seharusnya dalam pertarungan bawah tanah dan pertarungan jalanan, Baki adalah yang nomor 1. Mendengar perkataan kakek Gawa, Baki berdiri dan hendak pergi. Ketika Baki membuka pintu, ternyata ada Dorian yang baru saja membunuh semua pengawal kakek Tokigawa. Dorian membawa seember bensin dan berniat membakar rumah kakek Tokigawa. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba Katsumi datang dari belakang Dorian, merebut korek apinya dan menendang Dorian sehingga bensin yang dibawa Dorian tumpah membasahi dirinya sendiri. Katsumi menendang kaki Dorian dan membuatnya terjatuh. Kemudian Katsumi melemparkan korek api ke arah Dorian dan membakar Dorian hidup-hidup. Setelah api padam, terlihat tubuh Dorian penuh dengan luka bakar. Kobaran api yang membakar tubuhnya ternyata belum cukup untuk melumpuhkan Dorian. Dorian pun berdiri dan memuntahkan asap yang ada di dalam tubuhnya. Setelah itu Dorian berkata, selanjutnya giliran siapa? Tentu saja Doppo akan maju untuk membalaskan tangan kirinya. Tapi sebelum pertarungan itu terjadi, salah satu murid terbaik Doppo muncul. Orang itu bernama Kato Kiyosumi. Tanpa basa-basi, Kato menyerang Dorian, menendang perut Dorian dan memukul wajah Dorian. Dorian membalas serangan Kato dan Kato dengan mudah dapat menghindarinya. Menggunakan sepotong kawat pancing, Kato memotong telinga Dorian. Doppo terlihat tidak senang dengan apa yang dilakukan Kato, karena menurutnya senjata dari seorang karateka adalah tubuhnya sendiri. Kemudian Doppo memberikan sedikit contoh apa itu karate yang sebenarnya dengan menyerang Dorian menggunakan tendangannya. Dorian terpental dan terjatuh. Kemudian terlihat seutas kawat yang melilit tubuh Katsumi dan Kato. Kawat itu milik Dorian. Ketika Dorian hendak mengencangkan jeratannya yang menjerat tubuh Katsumi dan Kato, dengan mudah kawat itu diputus oleh Doppo hanya dengan menggunakan tangannya. Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan, Dorian mengeluarkan sebuah granat dari dalam mulutnya dan meledakkannya di ruangan itu. Adegan berpindah di mana Dorian berhasil kabur dan berjalan menuju sebuah lorong sempit. Di dalam lorong itu Dorian membuka penutup saluran air bawah tanah dan kemudian masuk ke dalamnya. Di dalam bawah tanah ternyata ada ruangan yang merupakan peninggalan Jepang di masa lalu. Ruangan itu dia gunakan sebagai tempat persembunyiannya. Ketika Dorian sedang mengobati lukanya, tiba-tiba Kato muncul. Ternyata Kato mengikuti Dorian. Kato ingin melanjutkan pertarungan yang sempat tertunda. Tapi Doppo memperingatkan Kato bahwa Kato tidak akan pernah bisa mengalahkannya.
Mendengar ucapan Dorian itu, Kato langsung menendang Dorian. Dorian dengan mudah menghindarinya dan memberikan serangan balasan yang membuat Kato terpental. Ternyata Dorian adalah seorang master dari bela diri Cina yang disebut Kempo. Dorian memecahkan beberapa botol bekas minuman dan kemudian melumuri tangannya dengan lemak. Setelah itu dia menempelkan pecahan kaca botol ke tangannya. Kato melemparkan sebuah drum ke arah Dorian. Dorian menendang drum itu dan hampir mengenai Kato. Kato melancarkan sebuah tendangan, tapi Dorian dapat menghindari dan Dorian meninju kaki Kato dan menggoresnya hingga berdarah. Kato melemparkan darah di kakinya ke arah Dorian dan mengenai matanya. Kemudian Kato berlari mendekati Dorian. Dorian melemparkan pecahan kaca di tangannya dan salah satu dari kaca itu menusuk mata Kato. Kemudian Dorian mendaratkan pukulan keras ke wajah Kato dan membuat Kato terpental ke belakang. Pertarungan pun berlanjut. Kato memberikan beberapa serangan, tapi dengan mudah ditangkis oleh Dorian. Dorian kemudian mengambil sebuah botol dari belakang celananya dan memukulkannya ke kepala Kato sampai botol itu pecah. Kemudian menusuk wajah Kato menggunakan botol yang sudah pecah itu dan memutarnya, membuat luka yang cukup parah di wajah Kato. Setelah itu Dorian menghajar Kato habis-habisan. Kato mundur ke belakang. Di tengah keputusasaannya, Kato mengambil beberapa botol kemudian menyerang Dorian lagi. Serangan Kato mengenai Dorian, dan di saat Kato merasa bahwa dirinya bisa menang, Dorian menepuk tangannya. Hal itu membuat Kato terkejut dan terdiam sesaat. Kato melanjutkan serangannya. Dia menendang kaki Dorian, memukul wajah Dorian, dan bahkan menendang palkon Dorian. Dorian terlihat menangis dan memohon ampun dan kemudian Kato menusuk mata Dorian. Kato berteriak kegirangan dan kemudian Dorian menepuk tangannya lagi. Ternyata kemenangan Kato itu adalah ilusi yang dibuat oleh Dorian dengan menggunakan teknik hipnotisnya. Kato hanya bisa terdiam dan terkejut mengetahui bahwa kemenangannya hanyalah ilusi. Kemudian Kato mengambil kawat yang sebelumnya digunakan untuk memotong telinga Dorian. Tapi sebelum Kato menyerang, Dorian melilitkan kawat ke leher Kato dan menariknya, membuat leher Kato sobek dan Kato pun terkapar. Di dalam dojo Shinshinkai, terlihat Retsu sedang berlatih. Ketika Retsu ingin berlatih menggunakan samsaknya, dia melihat aura hijau di samsak itu. Retsu kemudian menyobek samsak itu dan betapa terkejutnya dia melihat ada Kato di dalamnya dengan kondisi mengenaskan. Kato segera dilarikan ke rumah sakit. Semua murid dojo berkumpul dan Katsumi membacakan beberapa luka yang diderita Kato. Kemudian Katsumi memerintahkan untuk menyebarkan informasi tentang Dorian ke seluruh murid-murid Shinshinkai yang ada di seluruh Jepang dan menyuruh mereka untuk menemukan Dorian karena Shinshinkai Karate akan membalaskan perbuatan Dorian. Di sebuah restoran, terlihat Dorian yang sedang menyamar. Kemudian salah satu pelayan menyapa Dorian. Pelayan itu ternyata salah satu dari murid Shinshinkai. Dia memperingatkan Dorian bahwa seluruh anggota Shinshinkai sedang mencarinya. Ketika Dorian keluar dari restoran, terlihat sekumpulan orang sedang menunggunya di luar. Dorian menyetop taksi dan kemudian pergi. Tapi ternyata supir taksi itu juga anggota Shinshinkai. Dan dia memberitahu Dorian bahwa di belakang ada banyak anggota Shinshinkai yang mengikuti. Dorian dibawa ke sebuah taman hiburan. Kemudian si sopir taksi itu menyuruh Dorian masuk ke taman hiburan karena di dalam sudah ada orang yang menunggunya. Di dalam taman hiburan, Dorian sudah ditunggu oleh seorang badut. Kemudian lampu-lampu taman menyala. Dorian diajak berkeliling taman hiburan. Dorian menikmati beberapa wahana yang ada di taman hiburan itu. Dan ketika sedang asik menaiki wahana itu, muncul seseorang dan menendang wahana yang dinaiki Dorian dan membuat Dorian terpental. Orang itu bernama Atsushi Suedo, murid ketiga dari Shinshinkai. Suedo menyerang Dorian dan Dorian dapat menangkis serangan Suedo dan kemudian melancarkan serangan balasan yang mengenai wajah Suedo. Dorian melarikan diri. Dia berlari menuju wahana roller coaster dan menaikinya. Suedo mengikuti dari belakang. Roller coaster yang mereka naiki terus berjalan dan ketika sampai di puncak, pertarungan di atas roller coaster dimulai.
Dengan kecepatan tinggi akan sangat sulit untuk berdiri dan menyerang. Tapi Suedo mempunyai satu teknik yang bernama Sanchin. Sebuah teknik yang mampu membuatnya tetap berdiri dengan stabil walaupun berada di atas objek yang bergerak dan bergoyang. Dengan teknik ini Suedo mampu memberikan beberapa pukulan dan membuat Dorian kerepotan. Dorian kemudian menerjang ke arah Suedo dan membuat mereka berdua terlempar dari roller coaster dan terjun bebas. Tubuh mereka berdua membentur kerasnya tanah dan membuat Suedo terluka parah, tapi Dorian lagi-lagi berhasil selamat. Beberapa saat kemudian muncullah Katsumi dan diikuti oleh Retsu serta Doppo Orochi. Retsu kemudian maju dan memberi salam kepada Dorian. Ternyata Dorian adalah murid seperguruan Retsu. Karena hal ini, Retsu tidak bisa melawan Dorian yang merupakan murid seperguruannya. Akhirnya Doppo Orochi lah yang maju untuk melawan Dorian. Doppo maju menyerang Dorian. Dia menghancurkan perban di tangan kirinya dan ternyata tangan Doppo yang sudah putus sudah tersambung kembali. Dia menggunakan tangan itu dengan melepaskan pukulan yang mendarat di wajah Dorian. Doppo memukul perut Dorian dan Dorian memuntahkan sebuah botol yang berisi cairan asam. Dorian menyerang Doppo dan Doppo membalas serangan Dorian. Beberapa pukulan Doppo mengenai Dorian. Dorian melakukan gerakan aneh seperti orang yang sedang menari. Doppo mengambil kerikil kemudian melemparkan ke arah Dorian dan tiba-tiba batu itu menghilang. Ketika Dorian membalik badannya, batu itu sudah ada di tangannya dan remuk menjadi debu. Menggunakan debu itu, Dorian menyerang Doppo, tapi Doppo dengan mudah mengatasinya dan memukul Dorian. Dorian terjatuh dan memohon ampun. Tapi anehnya, Katsumi dan Retsu melihat Dorian ada di belakang Doppo dan ternyata Doppo terkena hipnotis Dorian. Doppo terlihat sedang berkelahi dengan angin karena dalam penglihatan Doppo dia sedang melawan Dorian. Dorian berusaha menyerang Doppo yang sedang terhipnotis, tapi Doppo justru berhasil menghajar Dorian. Walaupun dalam keadaan terhipnotis, berkat ribuan pertarungan yang telah Doppo jalani, membuat nalurinya sebagai petarung yang menggerakkan dirinya. Doppo memberikan pukulan ke wajah Dorian, menyerang Dorian dengan tumitnya. Dorian menyerang Doppo menggunakan pisau yang ada di sepatunya. Doppo menangkis serangan itu dan menendang Dorian. Kemudian Doppo mematahkan jari-jari tangan Dorian, meremukkan tulang rusuk Dorian, mematahkan kedua tulang kakinya, dan mengakhiri dengan tendangan yang tepat mengenai dagu Dorian. Dorian terjatuh dengan luka yang sangat parah. Dan akhirnya Dorian mengaku kalah. Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Doppo. Spek dan Dorian telah kalah. Sekarang tinggal tersisa 3 orang lagi. Jadi takdir seperti apakah yang akan diterima oleh 3 orang lainnya, dan akhir seperti apa yang akan mereka terima? Nantikan kelanjutannya di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.